Mari kita sambut kehadiran moderator hari ini, Hafiz Dio. Selamat datang semuanya, selamat sore. Selamat datang ke webinar Veltika Academy. Perkenalkan, nama saya Hafiz Josia Putra. Saya akan membantu menjadi moderator hari ini. Teman-teman, kalau dilihat di berita sekarang, baik itu di artikel, di sosial media, ataupun di acara TV, kondisi ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja. Daya beli lagi anjlok, baik itu gara-gara masalah internasional ataupun masalah lokal. Nah, ternyata itu ada domino efeknya. Dan domino efeknya itu ternyata bisa menuju ke sales. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita bisa tetap closing? Dan apa sih formula-formulanya? Itu yang akan kami bahas hari ini bersama speaker utama, yaitu Coach Daniel Lim. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya izin run through agendanya hari ini apa saja. Untuk agenda hari ini, kita akan membahas mengenai pertama, latar belakang daya beli masyarakat menurun, dan apa sih efek penurunan daya beli ke salesnya. Habis itu, untuk menanggapi itu, formula-formulanya apa supaya sales itu tetap jalan, tetap bisa closing. Teman-teman juga tolong jangan leave, soalnya akan ada promo spesial di akhir ya, dan hanya eksklusif buat mereka yang hadir sampai akhir. Seperti itu. Dan sekali lagi ada peraturan-peraturan ya, ada beberapa rules lah yang bisa di-follow. Pertama, tolong bagi yang bukan waktunya untuk berbicara, tolong di stay mute biar acara tetap berjalan dengan fokus. Jangan direkam, nanti kami akan kirimkan rekaman ini ke email ibu bapak masing-masing, jadi tenang saja. Untuk mencapai kita biar lebih interaktif, tolong cam-nya dinyalain dan juga jangan lupa untuk menyalakan virtual background yang kami berikan di chat ya. Menggunakan headset supaya lebih kedengaran apa yang dibahas hari ini. Apabila ada pertanyaan, nanti kita ada sesi Q&A di akhir. Tetapi kalau misalnya Ibu Bapak ada pertanyaan nih di pertengahan materi, silahkan tuliskan di chat saja. Nanti kami akan compile. Dan tentu saja akan ada eksklusif promo di akhir acara. Oke, jadi saya izin sekarang tanpa lama-lama perkenalkan Coach Danielin, tapi saya izin perkenalkannya dengan pantun. Ibu Bapak saya izin untuk jangan di-mute, tolong respon dengan cakep atau mungkin di chat tulis juga cakep saat saya pantun, oke? Izin, ikan sepat dibakar bara. Cakep. Sambalnya pedas bikin semangat. Cakep. Mau closing tetap juara. Cakep. Coach Daniel Lim hadir bawa strategi yang tepat. Cakep. Mari kita sambut kehadiran expert hari ini, Daniel Lim. Silakan Coach Daniel. Oke, selamat pagi. Terima kasih Hafiz yang telah bantu tadi teman-teman. Salam kenal, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, biar tetap semangat untuk hari ini, sore hari ini saya ucapkan selamat pagi dan salam sehat untuk para peserta yang telah hadir dan teman-teman yang sudah hadir di webinar sore hari ini bersama dengan Veltika Academy. Dan perkenalkan, saya dengan Daniel dan saya yang akan menjadi learning facilitator teman-teman sekarang dalam webinar di hari ini. Suara saya cukup jelas ya? Oke, sip. Nah, teman-teman kita mulai perkenalkan diri dulu. Oke. Saya saat ini sudah adalah ex-banker, ya ex-banker di mana dari tahun 97 saya sudah bekerja di perbankan. Jadi mudah-mudahan teman yang ada hadir sore hari ini yang pernah kerja di bank gitu ya, tahu bagaimana jualan produk di bank itu sangat kompetitif dan sangat tough gitu ya. Dan saya sudah ngalamin itu dari tahun 97 ya. Dari tahun 97 saya sudah bekerja di bankir dan sudah mengalami berbagai macam exposure ya, baik itu di sales, kemudian di customer experience, wealth management product juga pernah, kemudian di service dan operation, kemudian people development, dan sepanjang karir saya hampir 30 tahun saya sudah melanglang buana di 7 bank.
Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman dan ekspertis saya nanti kita bisa diskusi lebih panjang kali lebar mengenai bagaimana kita bisa mengantisipasi penurunan dari daya beli yang berhubungan dengan closing deals ya. Nah, saat ini sesudah saya tidak bekerja lagi di perbankan, saat ini saya juga punya bisnis sendiri di mana saya mengepalai sebagai Chief Business Officer atau istilahnya sebagai sales. Kemudian saya juga coach dan faculty member di Fakultas Academy. Saya juga certified assessor untuk risk management karena orang bank gitu ya. Jadi kita lebih banyak saya berkecimpung di risk management juga di BSMR. Kemudian saat ini juga saya sebagai strategic partner juga di Bina Talenta, salah satu perusahaan recruiter dan outsourcing company, dan juga sebagai anggota ya dari IRPA. IRPA itu adalah Asosiasi Indonesia Risk Professional Associasi, dan saya mengepalai di bagian trainingnya. Dan terakhir, kami juga sudah bikin training di Batam dan ke Singapura untuk kurang lebih 80 peserta yang terdiri dari para BOD dan BOC dari 21 perbankan yang ada di Indonesia. Dan saya juga sebagai anggota coach juga dari Armonesia. Armonesia ini adalah asosiasi trainer, mentor, coach, dan wirausaha Indonesia atau UMKM. Dan posisi saya terakhir adalah sebagai Head Regional Sales and Business Development di MyBank Indonesia. Dan sebelumnya juga sebagai Head Customer Experience dan People Development di Permata Bank. Masih banyak lagi bank-bank yang lain sebelumnya. Nah, ini sekilas mengenai background saya dan profil saya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa hampir dari 30 tahun karir saya di perbankan, hampir kurang lebih 70% itu berkecimpung di sales ya. Dimulai dari sebagai seorang RM ya, jadi benar-benar individual, itu dimulai ketika di Bank CIMB Niaga, itu 2004 sampai 2007. Nah, karena saya berjuang sendiri sebagai sales ya, personal dan individual, saya mendapatkan beberapa achievement ya di Bank Niaga. Kemudian saya pindah lagi ke salah satu bank yang terbesar di Asia yang di Singapura, yaitu Bank DBS Indonesia sebagai business manager saat itu, yaitu saya sebagai leader memimpin kurang lebih sekitar 5 sampai 7 ya sales yang ada di bawahnya saya, dan saya juga bisa mendapatkan berbagai macam penghargaan sebagai excellent performance sales di 2 tahun terakhir, dan juga sebagai Chairman Recognition Award juga di tahun 2010. Nah, karena biasanya kalau orang-orang sales, biasanya kalau di perbankan itu suka cukup familiar lah. Akhirnya saya ditawarkan lagi sesama rekan kami juga yang ada di bank lain, itu saya ditawarkan lagi untuk pindah lagi ke Bank Permata. Nah, di Bank Permata saya sebagai branch manager mengepalai sales dan operation, jadi di salah satu cabang. Dan pada saat itu juga saya bisa membuktikan juga tuh ya bahwa saya juga bisa mendapatkan banyak hal ya, achievement di sales. Kemudian berlanjut mendapatkan posisi juga selain sebagai pimpinan cabang, akhirnya saya di Bank menjadi head regional ya, membawahi 40 cabang dan 6 area yang berada di wilayah Jakarta. Nah, ketika di regional juga saya selalu memimpin tim saya untuk bagaimana mereka termotivasi untuk mencapai the best performance yang mereka bisa, dan ini terbukti bahwa kita mendapatkan di region kami mendapatkan banyak sekali penghargaan di 3 tahun terakhir, yaitu di Blue Eagle Award. Ini salah satu penghargaan yang cukup bergengsi di MyBank selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian sebagai Best Region ya di tahun 2020, dan terakhir sebelum saya keluar dari MyBank Indonesia sebagai Best KASA. KASA ini adalah saving account ya, performance volume first account yang tertinggi ya dari semua regional. Nah, ini salah satu performance saya ketika saya berkarir di perbankan. Oke, cukup next. Nah, ini adalah beberapa hal yang telah saya lakukan juga untuk membawakan workshop dan seminar dengan Cognesia, salah satu asosiasi yang di bawah di Vertica Academy, kemudian di leadership dengan FOSE, kemudian dengan salah satu dari Taskia University yang ada di Bogor. Kemudian selama di perbankan saya juga mempunyai beberapa program. Next ya Hafiz.
Nah, ini beberapa program yang saya bawa juga untuk di sales maupun di operation karena saya pernah jadi people development, saya juga bikin improvement plan untuk internal motivasi, kemudian juga sebagai program advisor, bagaimana tim sales itu bisa sebagai advisor, dan terakhir juga dipercaya untuk sebagai speaker membawakan bootcamp kelas untuk para mahasiswa yang memang mau untuk belajar bisnis. Nah, itu sekilas. Nah, kalau di Veltika sendiri, next-nya, nah, ini adalah 3 program yang memang sudah berjalan, ya. Ada consultative selling, closing deal fundamental yang sudah dilakukan terakhir di bulan April, dan juga kita juga pernah melakukan webinar, ya, ketika ada banyak trending mengenai kenaikan PPN di 12% di tengah kenaikan itu di awal-awal tahun kita juga sempat bikin bagaimana penjualan bisa tetap sukses di tengah kenaikan PPN 12%. Nah, ini adalah serangkaian dari performa saya dan juga aktivitas saya untuk saat ini. Oke, cukup perkenalan dari saya, teman-teman. Terima kasih. Nah, sambil kita memulai acara ini, saya mau tahu juga sebenarnya. Sekarang kita perkenalkan lagi dari para peserta. Coba, ini ada satu pertanyaan ya, untuk kita menilai diri sendiri sebelum kita mulai lebih lanjut. Seberapa percaya diri teman-teman saat ini terhadap kemampuan, terhadap kapasitasnya teman-teman, terhadap sales untuk bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman boleh mengisi di kolom chat. Silakan, kolom chatnya sudah bisa dibuka, diisi. Apakah angka 1 sampai 10? Mana yang bisa mencerminkan bahwa teman-teman ini saat ini sudah seberapa jauh memiliki knowledge maupun skill terhadap kemampuan sales. Boleh, terima kasih teman-teman. Kita kasih waktu 1 menit ya. Wow, senang sekali ya. Ada yang sudah di atas 8, di atas 7. Oke, silakan yang masih belum, kita sediakan kolom chat. Boleh dipilih angka 1 sampai 3 atau kalau sudah 10, sangat percaya diri. Atau masih yang belum menjadi sales atau belum punya pengalaman sebagai sales, boleh juga. Tapi di dalam hatinya, saya bisa nih jualan gitu ya. Cuman saya belum punya pengalaman, nggak apa-apa. Kita berikan juga waktu untuk bisa menilai diri sendiri. Oke, cukup Mas Hafiz. Kita tutup. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup kita tutup ya. Oke, Hafiz, kira-kira boleh kita ketahui angka di mana yang paling besar nih? Yang paling besar itu ada di angka 6 sampai 7, yaitu cukup percaya diri, dan 8 sama 9 percaya diri dan mulai konsisten, jadi seri. Wow, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi seperti ini ya, saya boleh kasih clue juga. Kalau 1 sampai 3 itu terkait dengan motivasi sebenarnya. Bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri sebagai seorang sales. Nah, itu terkait dengan motivasi. Jika tadi ada yang pilih 4 sama 5, itu artinya masih ragu, tidak konsisten. Artinya knowledge-nya sudah ada mengenai sales. Ya, knowledge-nya sudah tahu bagaimana menjalankan sales, sudah bisa tahu apa yang dinamakan dengan sales, gitu ya. Tapi butuh sesuatu lagi yang lebih. Kalau 6 sama 7 tadi paling mostly yang dipilih adalah sebenarnya sudah cukup percaya diri. Tapi untuk bisa lebih percaya diri adalah kita butuh new skill. Ya, sesuatu skill yang lebih baru yang memang dibutuhkan supaya bukan cukup tapi lebih percaya diri. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Nah, kalau untuk yang tadi pilih 8 sama 9, mungkin ini akan lebih efektif jika lebih banyak melakukan praktek. Ya, percaya diri sudah oke, mulai konsisten udah, ya. Tapi tetap hal-hal ini tetap harus dilakukan dengan more practice, ya. Practice make better, kita udah sering bilang, ya. Tapi
percaya diri dan mulai konsisten saja, bisa saja kadang-kadang namanya dunia sales dan juga kompetitor itu tidak pernah berhenti untuk saling sikut menyikut gitu ya, dan juga tidak pernah berhenti untuk saling mengembangkan strategi-strategi sales baru atau produk-produk baru untuk bisa menang di market. Jadi percaya diri dan mulai konsisten itu tidak menjadi satu landasan ya, tapi kita bagaimana kita tetap improve untuk bisa lebih dan lebih dengan praktek. Nah, ada yang pilih 10. Nah, kalau 10 artinya apa yang bisa dilakukan? Teman-teman pernah dengar namanya sharing to learn, ya. Karena kalau kita sudah di level 10, kita berasa bahwa kita sudah yang paling hebat, gitu ya. Tapi kita harus menjadi orang yang selalu banyak belajar, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Karena di luar sana para kompetitor kita yang jualan produk, strateginya itu sangat berbagai macam. Jadi harus banyak sharing. Dengan kita berlakukan sharing, kita akan belajar. Oh, ternyata sales yang di ujung sana atau produk yang di ujung sana ternyata ada sesuatu yang bisa kita pelajarin lagi. Jadi sharing to learn kalau untuk yang milih nomor 10. Ya, sip. Ada nggak yang milih nomor 10 tadi? Ada nggak habis tadi? Tidak ada coach sepertinya. Aman. Oke. Nah, itu saja ya. Terima kasih atas perkenalannya. Jadi kita tahu bahwa teman-teman sudah tahu dan sebagian besar sudah jadi sales, sudah cukup percaya diri dan percaya dan mulai konsisten. Kita akan belajar bagaimana new skill untuk lebih percaya diri dan lebih konsisten menghadapi situasi apapun. Jadi kita akan praktek lagi, gitu ya. Sip, kalau gitu. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat judul yang tadi gitu ya, agak seram-seram menakutkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, daya beli anjlok, persaingan makin ketat. Apa strateginya? Nah, kita mau tahu juga nih ya. Kira-kira teman-teman boleh juga isi lagi di kolom chat gitu ya. Seberapa besar tekanan yang teman-teman rasakan untuk tetap mencapai target berjualan? Ada hambatan tidak seberapa besar bahwa itu harus mencapai target-target yang ditentukan oleh perusahaan atau target yang harus ditentukan oleh dicapai oleh diri sendiri. Boleh sekali lagi kita kasih waktu lagi 1 menit untuk melakukan chat di kolom chat, angkanya di berapa? Atau merasa nggak ada tekanan, saya nggak ada problem, saya sangat bisa melakukan handling segala macam dari problem-problem sales. Atau kayaknya tekanan sangat berat nih. Ya. Belakangan. Tekanan ini jangan dianggap sebagai hal yang sulit gitu ya, tapi merupakan satu tantangan bahwa kita tahu bahwa ada sesuatu yang memang harus kita lakukan, tapi kita lihat di depan sana itu berbagai macam problema yang bisa hadir, segala macam hal-hal yang menjadi kendala dalam proses melakukan sales. Oke, teman-teman terima kasih. Wow, ada yang bilang 10, tekanan sangat berat. Oke, boleh curhat nanti ya. Mas Denny masalah tadi ya. Terima kasih. Oke, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita close. Oke, Hafiz. Di angka berapakah untuk pertanyaan yang kali ini? Di antara 6 dan 7 ada di angka 15, di antara 8 dan 9 ada di angka 12, 10 ada 1, coach. Oke, wow. Ini cukup challenging ya. Ini agak sedikit a priori ya. Tadi di awal banyak yang bilang bahwa saya percaya diri gitu ya. Saya tidak tahu sales, tapi ketika ada pertanyaan ini, angkanya ini udah mulai bergeser ke di atas 7 sepertinya ya. Tekanan cukup tinggi ya. Sangat terasa saat ini ya. Tekanan itu bisa berbagai macam.
baik itu bagaimana kita menghadapi kompetitor, bagaimana kita menghadapi market saat ini, gitu ya, atau bagaimana kita juga berjuang terhadap motivasi diri sendiri, gitu ya. Sip, cukup. Terima kasih. Next, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira kalau kita lihat lagi dari temanya yang tadi kita sampaikan ya, menurut teman-teman, seberapa besar dampak turunnya daya beli untuk kondisi saat ini terhadap hasil penjualan teman-teman sendiri? Apakah ada nggak menurut pendapat teman-teman sendiri sebagai pribadi atau melihat kenyataan yang di lapangan, adakah dampak dari turunnya daya beli terhadap hasil penjualan? Wah, menarik nih ya, pertanyaan terakhir ya. Ada yang bilang tidak terasa, ya. Syukur, alhamdulillah. Menghambat penjualan total sama sekali. Wah, challenging sekali ya. Ada Pak, sedikit-sedikit, tapi mulai mengganggu target nih ya. Kadang ketemu yang tidak pas gitu ya, ketika hal-hal yang dijual atau produk-produk yang teman-teman jual itu memang terimpact langsung terhadap penurunan daya beli, mungkin. Nah, tapi sebenarnya itu tidak bisa jadikan satu presiden ya. Kadang-kadang kita hanya merasa bahwa, oh iya ya, ternyata saya nggak bisa jualan karena memang daya beli yang turun. Belum tentu, teman-teman, ya. Karena itu semacam mindset saja, ya. Bagi orang sales, motivasi itu yang pertama. Bagi orang sales, bahwa internal motivasi bagaimana kita harus tetap memiliki satu tanggung jawab ya terhadap apa kapasitas dan jabatan kita sebagai sales itu yang paling penting. Ya, kalau orang sales nggak ada motivasi, menurut saya nggak cocok jadi seorang sales. Ya, biasanya orang sales itu motivasinya uang, biasanya. Kalau motivasinya bukan uang, susah bagi orang sales. Ya, saya selama hampir 30 tahun, bagaimana saya bisa memotivasi tim saya dan diri saya sendiri adalah ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Karena setiap kali kita bisa achieve target, kita akan mendapat tambahan dana. Nah, itu yang selalu menjadi momok, selalu yang selalu saya tekankan. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih. Kita untuk mundur lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sip, kita close. Gimana, Mas Hafiz? Hasilnya di angka berapa yang paling banyak? Yang paling banyak ada di angka 8 sampai 9 yaitu 10 orang, 6 sampai 7 ada 8 orang, dan 4 sampai 5 ada 2 orang, Coach. Oke. Terima kasih ya yang terakhir ya, yang bilang 2-3 orang yang tidak ada pengaruh. Nah, dampaknya sangat terasa ya. Ini yang mostly dirasakan oleh teman-teman sekalian. Nah, sore ini terima kasih sudah hadir. Kita sama-sama akan diskusi, akan kita buka, akan kita berikan seperti apa kaitan antara penurunan dari daya beli dan bagaimana impact-nya terhadap sales teman-teman sekalian. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita punya strategi untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Ya, itu kita akan mulai di slide untuk menginformasikan apakah benar yang menjadi asumsi saat ini itu turunnya daya beli itu sejauh apa sih dan terkait dengan hal apa. Baik, kita mulai next slide. Nah, ini adalah data yang kami rangkum, kami berdasarkan dari sumber dari Mandiri Institute Research, kemudian dari bisnis.com, dan juga dari berbagai data-data yang telah kami ketahui. Kita bagi menjadi dua ya untuk daya beli masyarakat yang sedang turun tajam. Ini data yang kami dapatkan di 1 tahun terakhir. Karena data tahun ini yang 2025 belum terbit. Jadi kita ambil di tahun lalu di Januari sampai dengan September 2024. Kita lihat ada berbagai macam kebutuhan dari masyarakat Indonesia,
bahwa untuk pengeluaran primer yaitu makanan kebutuhan pokok itu tidak menurun ya teman-teman, tapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, yaitu dari 13,9 menjadi 24,2, hampir 100%, hampir 100% ya. Jadi kurang 4 angka lagi 28% itu hampir 100%. Tapi di dalam kebutuhan primer tersebut apa yang paling signifikan? Signifikan itu adalah makanan dan minuman. Ternyata kebutuhan primer makanan dan minuman itu juga naik cukup signifikan, yaitu dari 33% sampai dengan 40%. Ya, artinya sebenarnya penurunan daya beli ini memang akan terjadi di beberapa aspek. Tapi untuk kebutuhan primer, terutama untuk makanan dan kebutuhan pokok, masyarakat Indonesia masih tetap melakukan spending. Mereka tetap membeli, mereka tetap butuh untuk sehari-harinya. Ya, jadi proporsi belanja primer melonjak signifikan hampir 2 kali lipat dibanding 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat kolom atau bagian sebelah kanan, ya ada penurunan. Kalau teman-teman lihat bahwa makanan dan minuman naik, tapi untuk restoran kebutuhan presiden adalah sekunder ya, mohon maaf, adalah turun. Tapi turun tidak signifikan ya, dari 20% menjadi 17,6% ya. Kenapa? Artinya ada perpindahan switch ya. Ada switching dari bahwa mereka mungkin dulunya sering ke restoran untuk memberikan makanan kebutuhan pokok, baik makanan minuman, sekarang mereka beralih, mereka tidak lagi ke restoran. Ya, tapi mereka tetap spending di makanan dan minuman. Nah, ini sesuatu hal yang mesti kita lebih telaah gitu ya, harus bisa diinspirasi dan bisa dilihat lebih spesifik lagi. Ya. Kemudian rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga ini juga turun dari 18 menjadi 12%. Tapi pengeluaran kebutuhan primer mereka naik. Nah, ini kita lihat nih, apa yang turun? Ternyata yang turun kebutuhan masyarakat itu salah satunya fashion. Ya, fashion turun sedikit, slightly nggak terlalu besar juga, yaitu dari 10 sampai 7,7%. Ya, artinya belanja fashion yang memang bukan kebutuhan primer itu turun. Tapi kebutuhan elektronik ini satu data yang cukup menarik juga, bahwa kebutuhan elektronik itu naik cukup tinggi ya, dari 14,915% menjadi 21%. Artinya belanja kebutuhan elektronik di masa-masa saat ini menjadi sesuatu yang urgent, menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan utama ya bagi masyarakat Indonesia, sehingga datanya itu menunjukkan ada kenaikan ya. Jadi kalau kita boleh compile bahwa kebutuhan sekunder itu turun di beberapa subkategori seperti fashion sama restoran, namun naik signifikan di elektronik dan rekreasi ya. Dan ini belum diambil, tapi ternyata selain kebutuhan hal-hal yang memang menurut mereka tidak penting, mereka akan switch ke hal-hal yang pokok. Nah, hal-hal pokok ini adalah salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menjadi satu memenuhi kebutuhan primer mereka, memenuhi solusi-solusi mereka, memenuhi problem-problem yang memang mereka harus penuhi. Nah, ini jadi salah satu data yang bisa kita antisipasi lebih jauh lagi mengenai yang dimaksud dengan penurunan daya beli. Jadi kalau dibilang bahwa penurunan daya beli itu memang signifikan seperti apa impact-nya, sebenarnya impact-nya itu memang ada di aspek tertentu. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa penurunan dari daya beli itu terimpact terhadap produk atau jasa yang sedang teman-teman lakukan penjualan. Kadang-kadang sales ini ya, kadang-kadang suka menjadikan kambing hitam. Oh, karena pasar Pak lagi susah Pak, saya jualan udah muter Pak, udah canvassing dari ujung sana, toko blok sana sampai ujung sana. Saya sudah telepon Pak, sehari udah 10 kali saya telepon. Saya sudah WA blast Pak, udah berapa banyak saya WA blast. Tapi nggak ada yang respon, tidak ada yang closing, menyalahkan mengenai daya turun. Betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Ya, karena kita lihat data ini ada beberapa hal yang memang masih bisa menjadi opportunity teman-teman untuk bisa keep motivate, untuk keep melakukan selling lagi, tapi dengan cara-cara yang baru, dengan knowledge yang baru, dan dengan skill-skill yang baru. Yang nanti akan kita bahas di webinar di hari ini. Ya, nah seperti ini dari datanya. Oke, lanjut. Nah, ini analisis daya beli dari data adalah penurunan daya beli terlihat di alokasi yang lebih besar untuk kebutuhan pokok. Jadi memaksa pengurangan belanja sekunder. Ya, jadi mereka hanya switching saja
dari yang belanja sekunder menjadi kebutuhan pokok. Gitu ya, mereka hanya switching saja, jadi tidak menekan. Kemudian poinnya yang selanjutnya adalah kelas menengah menunda atau memangkas pengeluaran sekunder, sedangkan elektrorekreasi menjadi prioritas sekunder untuk yang kalangan sekunder. Ya, tadi data juga menunjukkan bahwa rekreasi dan elektronik menjadi salah satu penopang juga, ya, bahwa mereka akan menjadi spending lebih besar. Kemudian yang ketiga bahwa, nah ini juga salah satu data yang cukup signifikan juga. Indeks tabungan kelas bawah dan menengah turun signifikan, ya, berdasarkan data dari Mandiri Saving Index dan Spending. Jadi Mandiri Spending dan Spending Index bahwa dari 7,9 di Februari itu turun dari sebelumnya di tahun lalu, ya, year on year itu 82. Artinya mereka tetap spending. Dulu mungkin mereka punya tabungan cukup besar, ya. Dengan kita tahu ya, kita tidak bisa mengecualikan bahwa ada PHK di beberapa sektor gitu ya, yang membuat mereka juga harus melakukan pengetakan anggaran, spending mereka, tabungan mereka, dan terpaksa harus digunakan untuk spending. Artinya kenapa? Ada kebutuhan spending yang harus tetap mereka keluarkan, gitu ya. Jadi bagaimanapun manusia itu tetap harus, jika mereka punya kebutuhan, artinya mereka punya masalah yang harus dipenuhi, mereka butuh solusi, akhirnya mereka harus spending. Nah, ini salah satu konklusi dari data-data yang tadi disampaikan. Ya, ini ada analisis dari masyarakat. Selanjutnya, dampaknya. Nah, kita coba compile ya dari 2 slide sebelumnya, kita coba compile apa yang menjadi dampak bagi teman-teman sales. Ya, artinya bagi seorang sales itu apa sih? Turunin daya beli, apakah sama dengan pasar yang lebih sulit? Ya, kita coba kelompokkan menjadi dampak ada 5 poin. Ya, poin pertama adalah dari hal yang tadi kita sampaikan, artinya konsumen itu lebih menahan untuk pembelian. Jadi kalau nggak penting, mereka tidak akan beli. Tapi teman-teman tahu, jika ada diskon atau belanja atau timing tertentu gitu ya, yang mereka merasa bahwa oh ini waktunya untuk beli. Tapi ketika lagi ada diskon, ketika ada timing promo, segala macam, mereka tetap akan melakukan pembelian. Karena mereka bilang akan spending, daripada mereka harus bayar 100%, kenapa enggak mereka bayar 70%. Nah, itu sepertinya. Ya, jadi itu satu, menahan pembelian, tapi mereka tetap spending jika ada hal-hal yang memang menurut mereka bisa spending dengan diskon maupun promo. Dampak kedua, artinya ketika teman-teman sales melakukan presentasi untuk melakukan closing yang biasanya mereka itu butuh misalnya cuma 1-2 hari atau 1-2 jam atau pada on the spot, ya, ditemui langsung, mereka bilang oke, saya beli, tapi mungkin akan berpikir, apa yang mereka pikir? Ini penting nggak ya untuk dibeli? Nanti dululah saya pikir-pikir gitu ya. Tunggu kasih saya waktu. Nah, durasi itu yang mungkin akan lebih panjang. Ya, dia akan ragu. Jadi dari lead yang teman-teman sekarang punya sampai ke closing itu mungkin akan punya text time. Nah, itu juga kita bisa antisipasi. Nanti kita akan bahas bagaimana tip and tricksnya untuk dampak nomor 2. Ya. Dampak nomor 3-nya apa? Artinya bahwa konsumen lebih sensitif terhadap harga. Ya, mereka akan spending lebih hati-hati. Mereka akan lebih price minded untuk bisa saling membandingkan antar kompetitor dari produk atau jasa yang sama. Ya, mana yang lebih murah dan lebih baik, mana yang sebenarnya mereka harus spend lebih mahal untuk mendapatkan kualitas lebih baik, gitu ya. Nah, ini juga nanti kita akan belajar bagaimana kita punya tip dan triks untuk menghandling yang namanya price objection. Ya, price objection selama kita jualan produk dan kita bukan sendirian, tetap ada kompetitor, customer pasti akan melakukan penawaran, ya, sesuatu yang memang harus terjadi, ya, itu pengetahuan harga. Yang keempat, yaitu adalah pengurangan anggaran atau volume order. Jadi biasanya hal ini terjadi adalah biasanya mereka akan beli 1 tahun full untuk stok mereka, contoh. Tapi karena ada penurunan daya beli, mungkin mereka bilang, oke, saya belinya adalah saya bagi per kuartal saja ya. Jadi saya beli dulu untuk yang pencapaian yang 3 bulan, atau 4 bulan, atau 4 bulan. Saya tidak bisa lagi spending langsung di depan untuk beli yang 1 tahun. Nah, ini pengurangan anggaran. Karena anggaran kami sekarang bla 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 bla, gitu ya, customer selalu bilang. Nanti kita juga punya bagaimana kita mengantisipasi jika ada timing yang memang sekarang lebih panjang yang ada di sisi customer.
ya, dan juga bagaimana anggaran mereka terbatas. Nah, kita juga punya tip and tricks bagaimana kita bisa mengantisipasi bahwa dengan anggaran yang sama mereka bisa akan tetap bisa mendapatkan solusi dibanding kalau mereka harus mendapatkan hal-hal yang memang bisa di step by step yang tadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ya, karena mungkin saja ini akan jadi salah satu resiko bagi teman-teman sales. Kalau 1 tahun teman-teman sales sudah aman, sudah diblok penjualan 1 tahun. Tapi ada juga yang bilang, saya coba dulu ya 3 bulan. Nanti 3 bulan berikutnya bisa aja dia nggak beli lagi sama Anda, ya, karena ada kompetitor lain juga yang bisa memberikan lebih murah atau lebih baik produknya, ya kan? Nah, ini juga bisa kita antisipasi, ya. Ini hal-hal fenomena yang akan terjadi, ya, yang dimana pengurangan anggaran, penurunan volume dari order. Dampak terakhir apa? Dampak kelima yang kita rasakan adalah risiko loss to competitor, ya. Jadi konsumer kadang-kadang lebih memilih tawaran yang menawarkan kepastian dan trust. Nah, ini kepastian dan trust, ini kalimat yang sering banget diinformasikan untuk orang-orang sales, ya. Tapi ini sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang pasti, sesuatu yang percaya. Apakah yang ditawarkan produk atau jasa yang ditawarkan itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tangible bisa dilihat atau dirasakan, ya, atau sesuatu yang biar mereka percaya untuk membeli produk dari produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, ini ya, kepastian dan trust. Nah, ini 5 dampak yang terjadi atas penurunan daya beli dengan beberapa diskusi dan data-data yang kita sudah sampaikan. Ya, nah dari 5 dampak ini, ya, nanti kita akan compile dengan strategi sales apa yang bisa kita antisipasi, ya, knowledge dan pengetahuan ilmu-ilmu sales apa yang bisa kita berikan, ya, bagaimana untuk mengantisipasi dari problema yang dirasakan terhadap penurunan daya sales, ya, dengan data yang sudah kita sajikan bahwa itu tidak bisa digeneralisasi karena ada beberapa data yang menunjukkan bahwa tetap ada kenaikan. Ya, dan kita lihat dampaknya terhadap sales kita sudah petakan menjadi 5 dan kita akan berikan knowledge dan skill apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman. Oke, sampai di sini sebelum kita mulai kita boleh buka ya Hafiz ya untuk pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya kita buka 1-2 pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Apa yang bisa kita antisipasi, formula dan teknik strategi apa yang ingin kita kemukakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Kita buka dulu untuk pertanyaan awal. 1-2 kita tunggu. Teman-teman ada yang mau bertanya atau penasaran mau langsung lanjut? Oke, boleh juga open cam atau bisa chat juga silakan. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa. Artinya penasarannya teman-teman ya bisa berasa sampai ke saya nih ya. Apa sih gitu ya yang mau disampaikan? Ya, kita lanjut saja. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Bagaimana kita punya rumus dan teknikal untuk bisa mengantisipasi 5 dampak ini. Silakan. Oke, ada formula ya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau orang sakit itu ya pasti minum obat. Nah, kalau kita ke dokter biasanya akan diresepkan dengan formula-formula obat. Ya, sales juga begitu. Ya, kalau ada problem, ya, ada sesuatu hal yang memang kita perlu obati, kita kasih formula juga. Ya, formula ini bukan formula obat, tapi formula bagaimana menjadi seorang sales yang successful. Ada 3 poin. Ya, formulanya yaitu trust. Tadi kita sudah tahu ya di poin dampak nomor 5 ada trust di sana. Kemudian value dan action. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang memang saling terkaitan. Nah, 3 ini adalah inti dari satu formula untuk sales. Ya, untuk mengantisipasi tadi. Yang pertama trust. Trust ini kita bisa ibaratkan menjadi satu jembatan. Ya, jembatan penghubung bagaimana leads yang teman-teman punya ya untuk bisa menjadi closing. Ya, artinya kita mesti membangun trust. Kepercayaan itu penting ya bagi seorang sales berhadapan dengan customer.
ya. That's why kadang-kadang teman-teman sering kalau cuma WA belas aja gitu ya, yang respon tidak ada. Karena mereka tidak tahu ketika masuk itu WA-nya itu bukan dalam bentuk nama tapi hanya nomor aja, mereka tidak trust ini siapa yang tawarin saya. Itu salah satu contoh trust ya. Nah, people buy from people they trust. Itu dari menjembatani ya. Bangun hubungan kedekatan yang kuat. Itu penting ya. Jadi teman-teman harusnya punya list mana leads yang memang sudah trust, sudah pernah beli sekali, 2 kali, 3 kali, mana yang sudah pernah visit, mana yang memang cold. Jadi kita biasa bagikan adalah cold, warm, dan hot. Nah, ini juga caranya berbeda-beda untuk bisa membangun trust. Artinya kalau yang cold, kita bangun trustnya itu mesti dengan apa sih? Kalau yang sudah warm, artinya, wah ini sudah, kalau kita salah cara, mereka bisa turun ke cold. Kalau mereka kita cukup bagus untuk membangun trustnya akan naik ke hot, gitu ya. Nah, caranya apa? Kita tunjukkan kredibilitas dan integritas kita sebagai seorang sales, ya. Dengan caranya apa? Tanya dengan diri sendiri. Apakah customer saya, apakah prospek saya itu percaya dengan bahwa saya bisa memberikan solusi? Jangan bertanya bahwa mereka percaya nggak ya saya bisa jualan? Enggak. Jadi menjual itu adalah start from problem. Start from problem and dibungkus dengan solusi. Jadi kita harus bisa berpikir dalam hati kita sebagai seorang sales, apakah kita bisa membantu mereka memecahkan problem mereka dan memberikan solusi ke mereka. Itu dulu, first thing first. Tanya pada diri sendiri. Kalau kita sudah yakin, oke. Saya yakin. Caranya bagaimana? Nah, ini membangun trust adalah kita harus tanya. Kalau memang jawaban itu masih ragu-ragu, coba. Kita harus bisa tahu bahwa bagaimana trust itu penting dengan menanyakan pada diri sendiri. Ya, anggap itu suatu jembatan untuk dari list menjadi hot prospect. Yang kedua, rumus yang kedua adalah formula kedua adalah value. Value ini bukan value harga ya. Value ini adalah values, nilai. Nilai ini adalah suatu kargo. Kalau tadi trust itu adalah jembatan, kargo ini adalah barangnya. Ya, adalah barangnya. Barangnya adalah solusi dan solusi yang bisa diberikan, bukan produk, bukan features. Ya, produk dan features itu one thing. Karena mau sebagus apapun produk dan features kita, pasti nanti kompetitor akan membuat lebih baik lagi. Ya. Nah, kita harus solve solution. Karena gini, dalam satu produk itu bisa ada beberapa feature. Ada mungkin 2 atau 3 atau mungkin ada beberapa, ada 10 feature. Tapi tidak memungkiri bahwa dari 10 feature tersebut belum tentu akan menjadi solusi bagi satu customer. Mungkin customer itu hanya membutuhkan feature nomor 3, 4, atau 7 saja yang cocok dengan beliau. Dengan kebutuhan atau problemnya mereka. Ya, jadi kita harus tahu juga bahwa produk yang kita berikan value utamanya dari features itu apa. Ya, kalau memang itu value utama tidak bisa sesuai dengan solusi atau problem yang diberikan, kita bisa berikan juga dari feature-feature lainnya yang sesuai dengan solusinya. Tidak harus memaksakan 10 feature ini klop dengan customer. 10 dari feature atau keunggulan dari produknya teman-teman atau jasanya teman-teman akan dipaksakan ke kebutuhannya. Kadang-kadang mereka bilang, enggak, saya nggak butuh nomor 1 kok, malah saya butuh yang nomor 7, karena saya tidak melihat nomor 7 ini ada di tempat lain. Nah, itu value yang mungkin bisa teman-teman pikirkan dan bisa di finding out, ya, yaitu pahami kebutuhan dan masalah pelanggan, komunikasikan feature atau manfaat produk dengan relevan dan jelas. Itu tadi saya bilang. Jadi 10 belum tentu mereka butuh 10, ya. Kemudian tunjukkan nilai unik yang ditawarkan. Jika dari customer-nya Anda bilang bahwa saya setuju dan menurut saya butuh nomor 3 dan nomor 7. Tunjukkan nilai unik dari 3 dan 7 itu. Tidak harus menunjukkan semuanya. Ya, langsung kita squeeze, kita fokuskan saja value mana yang paling penting untuk bisa memberikan solusi. Bukan produk secara keseluruhan, bukan feature secara keseluruhan. Ya, dan kita tanyakan, apakah dari feature ini bermakna dan relevan enggak sesuai dengan solusi dan untuk bisa memberikan problem terhadap para calon-calon dari prospek Anda, gitu ya. Nah, ini nomor 2. Itu adalah tadi kalau misalnya trust itu adalah jembatannya, value ini adalah barangnya atau kargonya. Yang terakhir adalah action.
Jika kita sudah punya sarana dan kita sudah punya prasarananya, gitu ya, yaitu jembatan dan juga kargonya, kita harus punya action. Untuk bisa dapat action apa? Baik lagi tadi saya bilang, sales itu mesti punya motivasi. Ya, jadi action ini adalah udah ada jembatan, udah ada barang, tapi kita nggak punya alat kendaraan yang membawa value tersebut melewati jembatan. Paham ya? Jadi kita butuh apa? Kita butuh action, kita butuh kendaraan, action dan motivasi untuk membawa solusi itu melalui jembatan, melalui trust. Ya, itu adalah satu kita anggap sebagai vehicle. Ya, no sale happen without action. Betul sekali. Tidak ada sales yang terjadi kalau kita tidak ada action. Action itu apa? Salah satu. Kita ciptakan urgensi dan kejelasan bagi produk. Ya, kemudian kita juga harus bisa menghadapi keberatan dengan percaya diri ini sebenarnya boleh dibilang bahwa teman-teman itu sudah punya skill dan knowledge terhadap produk features yang tadi saya cerita. 10 kita harus tahu mana yang jadi keunggulan. Nah, percaya diri bukan berarti saya pinter ngomong, saya appearance-nya bagus, percaya diri, tidak. Jadi percaya diri ini hanya dalam konteks dalam hal ini knowledge dan skill terhadap produk dan jasa yang teman-teman jual. Ya. Kemudian arahkan untuk langkah selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengarahkan customer secara persuasif, gitu ya, secara persuasif ke arah pembelian. Nah, ini adalah part of action. Action ini adalah skill. Ya, skill bagaimana kita melakukan implementasi sales. Ya, nah ini sesuatu 3 hal ini adalah merupakan satu formula rumus yang memang saling keterkaitan. Jika salah satu dari satu formula ini tidak ada, pastikan bahwa hasilnya tidak akan sesuai ekspektasi. Ya, jika salah satu elemen yang di sini tidak ada trust, tidak ada value, apalagi action, hasilnya pasti tidak akan sesuai ekspektasi atau nol. Ya, jadi jika teman-teman sudah punya trust yang dibangun dengan baik, ada value, ya, action yang bisa menjadi implementasinya, ya, kita yakinkan bahwa penjualan itu akan berlangsung menjadi closing deals, itu ya. Ya, jadi sales are not about closing deals, tapi mereka bagaimana melakukan opening relationship. Jadi 3 hal ini kita bisa anggap suatu relationship: trust, value, dan action. Nah, ini 3 hal menjadi salah satu formula yang bisa diberikan, yang saya informasikan, bisa menjembatani dari 5 dampak hal yang tadi telah kita diskusikan di awal. Ya, semoga dari 3 hal ini bisa membuka mindsetnya teman-teman sales bahwa, Pak, ini udah sering saya dengar, ya, Mas Daniel, saya udah sering tuh trust, membangun value segala macam, tapi kadang-kadang kita hanya tahu seingat hanya di kepala, gitu ya. Tapi kita tidak bisa memberikan satu hal yang baru, bagaimana ini 3 hal ini harus jalan. Kadang-kadang kita hanya building trust saja ya, tapi kita nggak bikin value, atau kita hanya action aja gitu ya, tapi tidak ada trust maupun value. Nah, 3 hal ini mesti salah satu. Jadi mulai saat ini teman-teman harus tahu bahwa 3 hal ini satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Ya, ini formula. Jadi kalau orang bilang sakit kepala, kata dokter mesti minum obat sakit kepala, tapi untuk infeksinya mesti minum antibiotik. Kita minum antibiotik, nggak minum pereda nyeri juga sama juga nggak sembuh. Kita minum pereda nyeri, nggak minum antibiotik, virusnya juga nggak hilang. Ya, jadi namanya formula itu satu kesatuan, ya, yang tidak terpisahkan. Itu contohnya. Oke, semoga itu bisa membantu. Nah, lanjut, kita akan melihat ada satu video ya teman-teman. Kita lanjut dulu, kita akan satu video yang bisa membuat satu mindset baru terhadap bagaimana profil dan apa sih sebenarnya harus dilakukan dan dimiliki oleh sebagai seorang sales. Ya, kita lanjut ke video dulu teman-teman, silakan Hafiz. No one buys anything from a salesman that's not likable. Ever. The whole business relationship is likability. And likability is the easiest thing to create. What do you need to be likable? You have to care about other people, or selfless, positive, and kind.
Oke, kita ulang sekali lagi ya, teman-teman. Mohon diperhatikan. Nanti kita No one tahu apa poin yang bisa didapetin dari video ini. Silakan sekali lagi. No one buys anything from a salesman that's not likable. Ever. Ever. The whole business relationship is likability. And likability is the easiest thing to create. What do you need to be likable? You have to care about other people, or selfless, positive, and kind. Oke, ya dari putar 2 kali. Boleh nggak dibantu teman-teman? Apa poin yang ditangkap oleh teman-teman dari video tadi? Ya, apa poin yang ditangkap dari video tadi mengenai sebagai seorang sales? Boleh di-chat? Yuk, kita sama-sama belajar dari video tersebut. Apa sih poin dari profil seorang sales yang penting dari video tadi yang bisa ditangkap? Silakan teman-teman boleh kirim di chat. Thank you. Ada care. Apa lagi yang poinnya ditangkap? Sambil diketik kita ulang sekali lagi ya videonya ya. Silakan Hafiz. Jadi boleh di-kick apa poin diterima. Yuk. Videonya sekali. No one buys anything from a salesman that's not likable. Ever. Ever. The whole business relationship is likability. And likability is the easiest thing to create. What do you need to be likable? You have to care about other people, or selfless, positive, and kind. Oke, ada yang klik care dan rahmah. Apa lagi? Good attitude. Ada lagi teman-teman yang lain? Selfness, positive, kind, good. Salesnya ramah, menyenangkan, baik. Thank you. Apa lagi yang bisa ditangkap dari video tadi? Trust, good point. Terima kasih. Ada yang lagi yang mau komen dari video tadi, apa yang ditangkap? Care terhadap customer. Berhubungan kami tidak hanya sebagai transaksional. Good point. Terima kasih. Menyenangkan. Wow, sales penuh tantangan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau poin dari video tadi? Apa yang ditangkap? Ada care tadi, ya. Oke, terima kasih. Build relationship with good attitude. Oke, attitude sales itu penting ya. Nah, untuk bisa dapat attitude yang bagus, artinya kita perlu motivasi, teman-teman, ya. Trust me, bahwa internal motivasi itu penting bagi seorang sales. Jadi kalau kita pagi-pagi ke kantor gitu ya, kita sudah bilang, aduh, targetnya belum achieve gitu ya, pusing gitu ya. Ya, satu hal ya teman-teman ya. Tadi kemarin ya, saya sadar nggak sadar, ternyata saat ini sudah masuk bulan Juli gitu ya. Sudah masuk bulan Juli, artinya udah tanggal 1 Juli. Wow, udah 6 bulan berlalu sepanjang tahun 2025 gitu ya. Kalau saya sendiri karena bukan di sana lagi, saya berpikir apa yang sudah saya lakukan dan 6 bulan lagi apa yang belum saya achieve gitu ya. Dan mungkin bagi teman sales, kemudian saya lagi berpikir, wah ini tantangan cukup berat ya. Untuk teman-teman yang udah 6 bulan berlalu gitu ya, dari target setahun, ada yang masih pegang, waduh, saya baru 20% dari targetnya, 80% lagi. Aduh, 6 bulan kemarin aja cuma 20%. Kalau dikali 2 dengan speed yang sama gitu ya, dengan knowledge dan skill yang sama, paling cuma 40% gitu ya. Kalau itu bisa diduplikat di 6 bulan berikutnya. Kalau enggak, misalnya terjadi satu, waduh, saya nggak achieve. Atau yang sudah 80% gitu ya, udah bisa kipas-kipas gitu ya, udah bisa liburan nanti bentar lagi dengan keluarga, mungkin yang sudah berkeluarga ya, udah bisa traveling. Tapi mostly tahu saya, pengalaman saya di sales, biasanya sales itu di pertengahan tahun pertama ya, rata-rata masih di bawah 40%. Ya, itu pengalaman sales saya ya. Rata-rata di 6 bulan pertama itu sepanjang tahun ini masih rata-rata di bawah 40%. Ya, biasanya kita akan orang-orang sales itu biasa kebutnya di mana? Di kuartal ke-3 dan ke-4. Dan biasa dibantu nungguin dari company, siapa tahu di akhir tahun mereka keluarkan program sales gitu ya. Saya simpen dulu gitu ya. Nah, itu bisa kejadian tuh ya, teman-teman, setuju nggak? Kalau misalnya biasanya kalau udah dikejar-kejar itu, kalau udah di akhir-akhir kuartal ke-3 menjelang kuartal ke-4 gitu ya, kadang-kadang udah mulai tuh ya, udah dikejar kemana, atas bawah kiri kanan tuh ya, kepala jadi kaki jadi kepala, itu biasa orang sales.
Saya paham sekali. Nah, ini jadi salah satu challenge juga ya. Jadi makanya kita lakukan webinar kali ini untuk menjembatani itu gitu ya, supaya teman-teman tidak lagi melakukan hal-hal yang sama seperti tahun-tahun berikutnya untuk mengekspektasi hasil yang berbeda gitu ya. Oke, thank you. Tadi beberapa hal yang sudah di take note oleh teman-teman di chat terhadap video yang tadi. Oke, next. Terima kasih. Kita tutup ya. Makasih atas partisipasinya. Nah, dari hal tadi ya, kita coba lagi ya, apa yang tadi disampaikan teman-teman itu semuanya 100% saya agree ya, pasti sangat relevan ya terhadap kejadian atau yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Tapi dari tadi kita membaca formula dan kita belajar mengenai formula yang tadi kita berikan, yaitu ada trust, ada value, dan action. Kita coba discuss lagi lebih detail ya, apa turunan atau arti dari 3 formula tersebut. Yang pertama kita akan bahas mengenai trust di sales process. Ada 5 step ya, 5 step untuk bisa mendapatkan trust. Tadi teman-teman bilang, coach, sepertinya apa sih yang dilakukan oleh sales untuk bisa mendapatkan trust yang kita anggap itu sebagai satu jembatan ya. Jadi ada jembatan, ada kargo atau barang, kita butuh mobil atau kendaraan gitu ya, ingat ya. Nah, trust itu satu adalah kita harus bisa mendapatkan sesuatu yang clarity. Clarity ini adalah kita tidak melebih-lebihkan dari produk atau jasa kita, dan kita harus punya empati. Empati ini sangat terkait dengan solusi. Ya, memahami kebutuhan, memahami problem. Kalau kita tidak bisa memahami problem dan apa sih yang menjadi masalah mereka, itu berarti kita tidak empati. Ya, teman-teman tahu segala sesuatu produk-produk baru gitu ya, itu start from problem. Teman-teman tahu Gojek, itu start from problem bukan? Teman-teman mungkin udah sering lihat ya, Gojek itu muncul karena problem, orang cari Gojek, cari angkutan umum yang memang cepat dan convenient itu susah. Akhirnya muncullah namanya aplikasi Gojek. Itu satu. Kemudian mungkin teman-teman sekarang tidak berasa bahwa kalau teman-teman bersih-bersih badan, keramas gitu ya, kita pakai yang namanya sekarang adanya 3-in-1 atau 2-in-1 sampo. Sadar nggak sadar itu karena dari problem. Dulu orang udah selesai pakai sampo, mereka buka lagi, pakai botol lainnya untuk conditioner, buka lagi untuk apa. Tapi sekarang ada keluar produk baru adalah sampo udah include conditioner. Nah, ini adalah sesuatu produk atau jasa yang muncul dari problem. Ya, that's why kita mesti punya empati. Ya, kalau memang customer itu kita nggak bisa temukan problemnya, kita sulit pasti untuk bisa memberikan solusi. Ya, itu poin yang perlu dilakukan. Jadi yang pertama adalah opening with clarity dan empathy. Kemudian satu hal lagi, kalau kita berhadapan dengan nasabah yang cukup concern terhadap data, terhadap berbagai macam teknis atau technical dari jasa dan produk kita juga mesti strong terhadap data atau insight. Teman-teman harus punya data dan insight terhadap market sekitar, terhadap kompetitor, maupun data atau produk jasa teman-teman sendiri. Ya, contoh misalnya harus ada data insight adalah gini, Pak, kami punya data loh Pak, bahwa saya setuju ya bahwa hampir sebagian besar dari data dari konsumer yang telah beli barang atau jasa di kami memang sebelumnya mengalami hal serupa dengan Bapak. Tapi mereka bisa kami fulfill solusinya dengan produk A, B, C, D dengan jasa 1, 2, 3 gitu ya. Bisa juga pakai studi kasus atau hasil konkret yang memang relevan. Nah, itu harus ditanyakan atau bisa didiskusikan dengan tim maupun dengan institusi di mana Bapak Ibu teman-teman sekarang ada. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita harus bisa praktek untuk konsultatif selling. Kenapa kata konsultatif ini kita timbulkan? Bukan praktis selling saja, tapi ada konsultatif. Karena menjual ini bukan hanya one way, tapi kita butuh 2 arah. Nah, 2 arah ini namanya konsultatif. Ya, konsultasi untuk bisa mengetahui bahwa apa sih produk kami atau jasa kami yang cocok untuk memenuhi solusi. Ya, tanyakan apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, apa yang menjadi kendala, apa yang sedang dievaluasi dari proses yang klien dari teman-teman hadapi. Ya, kita kenapa konsultatif? Dengan konsultatif ini kita bisa memaksa bahwa customer bisa bercerita lebih, ya, tentang apa yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan.
baik saat ini maupun dengan produk yang mereka beli. Ya, kita harus bisa antisipasi juga. Saya terakhir beli produk ini ternyata tidak sesuai. Nah, itu juga clue juga ya teman-teman yang untuk bisa masuk ke salah satu konsultatif selling. Tapi dengan mereka bilang, jangan langsung bilang produk saya lebih bagus dari tetangga. Nah, itu juga bisa menurunkan trust bahwa Anda terlalu produk push gitu ya. Tapi kita bisa dengerin customernya cerita dulu, bisa tahu apa masalahnya, akhirnya kita bisa konsultatif. Ya, nextnya adalah setelah kita tahu, kita harus responsif dan konsisten. Ya, trust itu dimulai dari beberapa cepat Anda follow up dan bagaimana Anda bisa merespon secara konsisten dalam saat melakukan proses penjualan. Proses penjualan ini tidak hanya kita harus lakukan pada face to face, yaitu kita ketemu melakukan presentasi, tapi pre dan post sale ini juga salah satu yang harus kita lakukan, responsif dan konsisten. Jika ketika kita pre dia udah minta data apa yang kita butuhkan, misalnya udah kirim contoh sampel dulu lah sebelum ketemu, tolonglah kirimkan data-data atau harga segala macam, ya kita harus cepat responsif dan konsisten untuk mengirimkan. Ya, pada saat kita ketemu sama dengan customer pada saat presentasi sama. Beberapa pertanyaan kita sudah harus melakukan studi banding, kita harus melakukan survei dulu. Jadi ketika nanti ada objection, kita tahu apa yang mesti kita jawab. Ya. Post sale juga seperti itu. Kalau sudah jualan, bukan jangan ditinggal customernya. Ya, jadi kita tetap harus ada post sale. After sale service itu penting untuk apa? Untuk repeat order. Untuk apa lagi? Untuk bisa mendapatkan referral. Ya, untuk apa lagi? Untuk bisa mendapatkan upsell. Customer kadang-kadang bisa beli satu produk dari 2 vendor. Bisa beli satu produk dari 2 orang yang berbeda. Jadi mungkin dia mencoba dulu 30%, tapi 70% di tempat lain. Tapi dengan kita memberikan post after service yang bagus, dia akan switching gitu loh pembeliannya ke Anda lebih besar. Jadi 3 ya. After service itu 1 adalah untuk apa? Untuk repeat order. Yang kedua untuk apa? Untuk mendapatkan referral. Yang ketiga untuk apa? Untuk upsell. Ingat ya teman-teman, itu fungsi dari after sales atau post sales. Yang terakhir, kita juga harus clear karena kita sudah tahu apa yang nanti kita mau jual dan kita tahu fiturnya, kita harus jujur keterbatasan. Anda tidak bisa bilang bahwa jasa dan produk Anda itu bisa fulfill, menang di atas market. Bahwa produk kami adalah top of the market, gitu ya. Pastinya ya, secara tidak langsung atau tidak sadari ada juga kelemahan-kelemahan dari jasa dan produk Anda. Tidak apa-apa. Itu harus jadi satu pegangannya teman-teman sekalian ketika Anda menjual. Jika itu nasabah tahu bahwa salah satu kelemahan dari produk dan jasa yang teman-teman jual, teman-teman harus jujur. Ya, transparan. Supaya dia bisa trust. Ya, jangan over promise. Oh enggak lah Pak, kami itu mah nggak masalah gitu ya. Tapi nanti kejadian beli, mereka nggak akan repeat order. Gitu ya, nggak apa-apa, kita harus tunjukkan bahwa memang Pak, kami ada kelemahan di sini, tapi sesuai dengan solusi yang Bapak sekarang hadapi, untuk bisa mengatasi problem atau apapun yang sekarang Bapak butuhkan, kami kasih poin nomor 2, 3, 4 ya Pak. Sepertinya kelemahan kami yang nomor 7 ini mungkin tidak signifikan terhadap solusi, karena memang itu Bapak tidak butuhkan. Gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita bisa antisipasi. Ya, jadi membangun trust ini ada 5 tahapan yang tadi kita sudah cerita: opening, clarity, empathy untuk bisa tahu problem, gunakan data atau insight, ya kita mesti lakukan survei. Jangan hanya datang hanya blank aja gitu ya, karena customer sekarang sudah pintar teman-teman. Customer pintar dari mana? Customer pintar karena banyak sales yang datang ke mereka dan mereka sudah tahu ketika, karena sering nggak misalnya begini. Ketemu salah satu customer, mereka bilang, udah nggak usah cerita, saya udah ngerti produk Anda. Dia tahu dari mana kan? Pak, saya kan belum cerita. Sebelum kamu 3 orang sudah datang ke tempat saya presentasi. Gitu ya. Nah kenapa? Karena customer sekarang sudah lebih tahu dari Anda, karena mereka sudah tahu dari kompetitor yang lain. Sudah presentasi sebelum Anda. Makanya, jadi kalau kita datang jangan plain vanilla. Kita harus punya data, insight yang bisa mendukung dari produk dan service-nya kita. Ya, kadang-kadang nasabah bisa lebih pintar dari kita. Kita ngomong gitu, oh saya udah ngerti karena produk kompetitor udah ngomong seperti ini ya. Nah, yang ketiga, konsultatif selling ya. Tadi kita bahas konsultatif ini satu wording yang sangat dalam dan ini harus menjadi satu framing teman-teman sales gitu ya. Bagaimana konsultatif selling ini penting ya, bukan hanya hard selling. Responsif dan konsisten, tadi ada pre, ada on dan post. Post tadi kita bagi 3 ya, adalah untuk referral, untuk bisa dapat repeat order dan juga untuk upsells.
Terakhir adalah kita harus tahu kelemahan dari feature, produk, dan jasa kita, dan kita harus jujur. Ya, jika itu kena, tidak harus dipaksakan. Ya, relationship itu penting. Suatu saat dia akan kembali lagi karena dia, oh kemarin masnya ini orangnya jujur ya, gitu ya. Jadi saya mau lagi beli sama dia, biarpun ada hal yang memang kelemahan, tapi menurut saya itu nggak terlalu signifikan lah, gitu ya. Daripada dia beli sama jual lain dulu banyak jualan, gitu ya. Nah itu salah satu kadang-kadang menjadi satu poin yang dilihat oleh customer, ya. Jadi membangun trust seperti itu. Next. Kedua, value. Value. Nah, ini penting juga. Ya, tadi kita bahas bagaimana itu menjadi satu barang atau kargonya. Ya, artinya nih, poin yang paling penting adalah kalau tidak relevan mereka tidak akan beli. Arti dari relevan itu adalah tidak ada kaitannya dengan problem mereka. Tidak ada kaitan dengan kebutuhan mereka, mereka nggak akan beli. Itu value dari produk. Ya, jadi kita harus apa? 4 hal yang perlu dijadi salah satu tip and tricks, gitu ya. Sorry, ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah kita kalikan value-nya dari produk kita, feature dengan prioritas bisnis mereka, apa yang mereka sedang jadi point of istilahnya kita kadang-kadang kita bisa gini, pain point-nya mereka apa sih gitu ya, prioritasnya apa yang untuk bisa quick kill dulu di saat ini di bisnis mereka. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan, nah tadi gini, fungsi dari consultative selling itu adalah kita bisa menggunakan bahasa mereka, bukan menggunakan bahasa brosur. Tadi saya sudah menjelaskan, jangan diceritakan semua features yang ada di brosur. Ya, kita harus tahu, oh mereka cuma butuh beberapa poin saja. Jadi kita pakai, oke, kita balikin lagi ke customer, biarkan mereka yang bercerita. Ya, artinya contohnya adalah kami memiliki, kita ganti, kami memiliki sistem efisiensi tinggi, bla 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 bla, kita bisa, Pak, Bu, ini bisa memangkas waktu approval dari 3 hari ke 1 hari. Jadi kita langsung point to salah satu features yang memang sesuai dengan solusi yang bisa kita berikan. Jadi real case, ya. Kemudian kita lead problem bukan feature, ya. Kita sudah bahas sebelumnya, di sini disampaikan lagi, kita harus bisa menggunakan solusi terhadap problem bukan features yang kita tekankan. Kemudian yang sebelah kanan ada 2 yang terakhir adalah kita menunjukkan dampak bukan hanya janji. Artinya dampak adalah sesuatu yang real, sesuatu yang memang sudah pernah kejadian. Tidak salah juga jika teman-teman bisa juga memberikan contoh. Dulu saya sebagai seorang sales, saya sering bilang begini, Pak, Bapak tahu nggak, yang Bapak ceritakan masalahnya yang sekarang, itu juga dialami loh Pak, kemarin sama nasabah saya. Nasabahnya juga sama problemnya dengan Bapak. Tapi ternyata Pak, saat ini dia sudah lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena akhirnya dia beli produk saya dengan feature yang 1, 2, 3 ini Pak. Akhirnya sekarang Bapak tahu nggak? Produksi mereka meningkat, efisiensi mereka lebih baik, ya mereka mendapatkan solusi yang lebih baik setelah mereka ambil. Problemnya sebelumnya sama seperti Bapak. Nah ini boleh diceritakan sebagai seorang sales, tapi ini mesti real ya real case. Jangan karena customer akan tahu bahwa kita membual apa tidak, gitu ya. Sebutkan saja kompetitor, PT-nya segala macam, ya dengan hal yang serupa. Tunjukkan dampak bukan hanya janji. Jadi kita boleh menceritakan hal-hal yang sudah kejadian dengan salesnya kita sendiri. Ya. Contohnya kami telah berlakukan menaikkan closing dengan 8 kali 2,5 kali 8 minggu dengan bla 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 bla. Nah, itu juga boleh disampaikan. Ya, bukan Pak, program kami ini untuk Bapak bla bla bla, itu kan lebih ke produk, tapi ceritakan sesuatu yang real udah kejadian. Nah, yang terakhir kita harus bisa mengukur value dari produk kita dari sudut pandang klien, bukan dari sales. Jadi menurut Bapak, dari features kami yang nomor 1 dan 7 ini, kira-kira menurut Bapak sesuai tidak untuk problem dan masalah yang Bapak hadapi? Ya, oh ternyata kalau misalnya bilang, iya Pak, oke Bapak boleh pilih nggak Pak? Kalau 1, 7 mana yang paling sesuai? Ini saya pilih nomor 7, oke Pak. Kalau saya pilih nomor 7, nomor 1-nya tidak terlalu. Pak, ini nomor 1 akan jadi bonus ya Pak. Karena dengan 7 Bapak tambah nomor 1, nanti hasilnya akan lebih signifikan bla bla bla. Gitu. Ya, ini salah satu trait dan statement yang bisa disampaikan juga ketika teman-teman bisa melakukan komunikasi sales. Ya. Itu adalah value. Next, kita mengenai action. Ya. Oke, action adalah satu hal yang penting adalah udah ada jembatan, udah ada barangnya tapi tidak ada yang ngangkut, percuma juga. Ya, jadi kalau kita tadi formula semuanya mesti satu kesatuan. Ya adalah bagaimana kita melakukan implementasi dari hal tersebut. Ya, contohnya ada beberapa hal, ada 5. Kita ciptakan urgensi, ya, dengan berbagai macam cara lah. Ada time limit, ada terbatasan barang, ada diskon, gitu-gitu ya.
Kemudian juga kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung to the point. Ya, seperti tadi. Bagaimana kalau kita ajukan jadwal sesi uji coba di minggu ini, Pak? Gitu ya. Kemudian kita bisa tawarkan opsi terbatas, Pak, mohon maaf, produk kami yang sedang kami jual ini saat ini terbatas dan akan kami keluarkan lagi mungkin tahun depan atau kapan, ya, keterbatasan atau promo atau segala macam kita bisa mengeluarkan opsi. Kemudian jangan lupa nomor 4 juga penting, ya. Semua objection yang muncul dari customer kita harus bisa fasilitasi dengan empati, yaitu konsultatif selling tadi, ya, dengan empati. Terakhir adalah kita kasih jalan pintas. Jalan pintas adalah kita merangkum semua proses penjualan ya dengan memberikan offering yang sesuai yang dia mau. Ingat, bukan lagi semua features yang kita berikan, tapi hanya fitur-fitur tertentu dari produk jasa dan sales teman-teman yang sesuai dengan kebutuhan. Pak, oke. Jadi kita closing ya Pak. Jadi yang Bapak butuhkan adalah poin 1 dan 7 saja. Nanti saya akan berikan lagi quotation-nya untuk poin 1 dan 7. Gitu. Jadi langsung sikat saja. Highlight-nya, karena 1, 7 ini nanti akan memberikan solusi untuk kebutuhan Bapak yang 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, ini yang nanti kita bisa berikan adalah action. Ya, jadi 3 hal tadi adalah trust, value, dan action. Nah, itu 3 hal teman-teman yang sudah kita pelajari untuk bisa mengantisipasi dampak. Ya, yang terakhir slide-nya adalah untuk compile. Compile dari 3 tadi, trust, value, dan action. Ya, sebelah kiri ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan satu action juga. Ya, kita harus fokus. Kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci, gitu ya, dengan fungsinya. Ada taktik juga, tips yang mesti bisa dilakukan. Dan jika 3 hal di atas tidak ada, tidak fokus, tidak ada pertanyaan kunci dan tadi, mungkin sales itu tidak akan happening. Ya, dan peran dalam closing juga sangat penting untuk trust, value, dan action. Nah, ini 3 hal yang mungkin teman-teman bisa lihat dan bisa dipelajari karena kita tadi sudah bahas apa itu trust, value, dan action, dan kita juga harus fokus. Kita juga punya pertanyaan-pertanyaan kunci, tips, dan make sure bahwa semuanya itu harus ada. Jadi kalau tidak ada trust, tidak ada value, tidak ada action, semuanya pasti mudah-mudahan semuanya pasti tidak sesuai ekspektasi. Ya. Kemudian peran dalam closing the deals dengan adanya trust, value, dan action pasti akan banyak impact-nya. Ya, dan ini adalah satu kesatuan juga formula lagi tambahan di luar yang tadi trust dan value kita aplikasikan dengan 5 hal tadi yang di sebelah kiri. Nah, cukup dari saya teman-teman untuk tips dan trik dan apa yang mesti dilakukan sudah banyak yang kita diskusikan gitu ya dari saya. Nah, sekarang kita butuh komen, kita butuh respon dari para peserta gitu ya untuk hal-hal tadi beberapa slide yang telah kita sampaikan. Next-nya, Hafiz. Oke, kita mulai lagi discussion dan juga. Nah, ini teman-teman boleh langsung aja dilakukan scanning gitu ya. Scan di pojok kiri atas ada QR code. Ya, QR code yang ada sebelah kiri pojok atas ya untuk Slido. Ketika di scan langsung dijawab saja ya dari A, B, C, dan D. Setelah kita tadi membahas beberapa hal, nah menurut teman-teman apa sih penyebab utama bahwa dari lead dan prospeknya teman-teman tidak lanjut ke closing? A, B, C, dan D ya. Cara mengisinya adalah melakukan scan barcode yang ada di pojok kiri atas yaitu Slido, dan kemudian akan muncul pertanyaan dan teman-teman bisa klik di poin-poin tadi ya, bisa klik poin A, B, C, dan D, dan E. Kita kasih waktu 1 menit, teman-teman bisa scan kemudian diisi, silakan. Ya teman-teman yang tadi mungkin baru bergabung lagi untuk bisa kita polling ya di scan juga pojok kiri atas dengan scanner diarahkan aja HP-nya. Kalau memang tadi pakai HP tidak ada HP lain boleh pinjam dulu HP teman atau HP siapa untuk bisa di scan. Kalau yang pakai laptop mungkin bisa pakai scan untuk dilakukan scanning.
Izin Coach Daniel, ini Ya. sepertinya ada error di Slido-nya. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa nge-scan dapat langsung komen aja ya di chat Oh, jawabannya. oke. 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 Hmm, Boleh, boleh. silakan, silakan. Ya, Mohon kalau maaf. yang bisa silakan, yang tidak bisa langsung komen saja di di poin nomor berapa. Ya, makasih, Fis. Oke, kita kasih waktu 1 menit. Ini kita butuhkan pooling ini untuk kita mengetahui sebenarnya apa sih after sales ketika teman-teman sudah jualan gitu ya, sudah proses penjualan dan akhirnya kadang-kadang PHP gitu ya oleh customer ya, istilahnya anak-anak sales kan saya di PHP Pak gitu ya. Oke, kita tahu bagaimana sih sebenarnya kenapa nggak bisa closing deals. Problemnya di mana? Rata-rata saya lihat mengucapkan D ya. Good. Itu memang yang paling paling familiar ya, yang paling banyak dihadapi adalah nanti ya, nanti saya pikirkan nanti, ujungnya nanti ya. Oke, mungkin bisa dihitung mundur, Coach Daniel. Boleh. Oke. Saya hitung mundur ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup untuk pollingnya. Oke. Habis angkanya di huruf berapa? Mayoritas di D, Coach Daniel ada 12 orang, dan yang terbesar kedua ada di C, ada sekitar 4 orang. Oke, teman-teman, terima kasih Hafiz. Jadi gini, ini sesuatu yang keniscayaan sih ya. Nanti ya, saya pikirkan. Dan terima kasih, selamat siang. Oke, nanti ya, nanti. Teman-teman tahu nggak sih masalahnya apa? Kalau dari hal-hal yang tadi kita sudah putuskan dan kita sudah pelajari, ini terjadi karena apa? Coba, kenapa klien sering bilang nanti saya pikirkan? Kalau kita tadi sudah belajar dari tidak formula tadi, kira-kira apa kekurangan saat ini yang dialami? Trust-nya kah yang belum ada? Atau value-nya dari tidak ada? Atau memang action yang kurang dari teman-teman? Kira-kira. Kalau banyak yang bilang nanti saya pikirkan. Kalau tadi kita sudah belajar dari formula tadi, kira-kira apa yang kurang? Boleh nggak kasih saya clue, teman-teman, dari kita belajar? Kayaknya saya kurang ini deh. Betul ya. Mereka juga pikir nanti saya pikirkan karena mungkin saya kurang firm di mana? Di trust-nya kah? Atau di value-nya kah? Atau di action-nya saya? Mana kira-kira? Yang menjadi penyebab bahwa klien itu sering bilang bahwa nanti saya pikirkan lah, menurut pemahaman teman-teman dari hal yang tadi kita sudah diskusikan. Boleh kasih info, boleh kasih komen. Value, good, terima kasih. Siapa lagi? Kurang di value, good. Ada lagi, kurang apa lagi kira-kira dari pengalaman dan dari hasil formula yang tadi kita diskusikan dan disampaikan dan beberapa tips dan triks yang saya kasih contoh, ya. Apa kira-kira menyebabkan customer itu bilang, nanti dulu ya, saya pikirkan. Selain value, ada lagi? Teman-teman yang lain? Yang kurang? Yang tadi jawab D, dan jawab C juga boleh. Oke, action. Thank you, terima kasih. Siapa lagi? Ya, ada action. Needs, oke. Tiga-tiganya, good. Trust, value, action. Karena jika kalian bilang kembali, maka kita review presentasi kita ke klien. Good point. Teman-teman sudah lihat berbagai bahwa 3 hal tersebut penting ya untuk bisa jadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Good. Ada value, action. Oke. Jadi sekilas ya, ada beberapa hal yang bisa kita validasi juga gitu ya untuk beberapa keraguan yang hadir gitu ya.
ada bagaimana kita bisa melakukan effective questioning. Mungkin gini, mungkin kita tidak tahu atau kita tidak paham mengenai problem mereka, sehingga mereka bilang ragu-ragu, gue beli nggak ya? Kayaknya nanti dulu lah, karena belum begitu firm, ya, gitu ya. Makanya bilang nanti dulu. Mungkin ketika kita probing untuk kebutuhan mereka, kita nggak mempertanyakan, ya, identifikasi kebutuhan dengan pertanyaan-pertanyaan efektif. Karena pertanyaan efektif itu ada 4, ada open ended, ada probing, ada clarifying, ada close ended question. Nah, itu penting nanti kita pelajari. Kemudian juga mungkin kita kurang aktif listening. Ada lagi begini, kadang-kadang kita terlalu banyak berbicara. Orang sales kan begitu ya, 70% ngomong ngoceh gitu ya, tapi kadang-kadang juga tidak mendengarkan. Ya, cara mendengarkan itu ada apa? Ada 3. Apa yang sedang jadi masalah, kenapa itu jadi masalah, dan kapan masalah itu timbul? Apakah baru-baru ini, apa sudah lama, atau mereka berasa ini akan jadi masalah di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa memberikan how, solusi. Nah, itu cara kita active listening. Atau mungkin teman-teman butuh juga skill, ya, tentang apa? Bagaimana memberikan teknik-teknik penjualan. Jadi closing deal tekniknya itu kurang firm, gitu ya, untuk sebagian customer, hingga mereka bilang pikir-pikir dulu. Karena kita ada memahami bahwa dari kami ya, kita akan memberikan adalah 5 cara teknik penjualan. Ada yang namanya direct closing, ada yang namanya assumptive closing. Boleh next slide juga, Hafiz. Kemudian ada summary clause, kemudian ada alternative clause, dan ada juga urgency clause. Nah, 5 ini itu memiliki teknik dan tujuan yang berbeda, dan dengan spesifikasi dari product sales maupun customer yang berbeda. Kalau customer yang seperti ini harusnya pakai apa? Ya, kalau customer yang sudah repeat order kita pakai apa? Kalau new customer pakainya apa? Kalau customer yang selalu sangat cukup canggih gitu ya, selalu orangnya teknikal banget, kita harus pakai closing yang seperti apa? Nah, ada 5 poin ya. Yang terakhir, kadang-kadang slide berikutnya Hafiz, kita juga mungkin terlalu asik dengan diri sendiri, dengan terlalu asik menjual dengan sangat emosional. Akhirnya kita melupakan beberapa clue dari customer, signal dari verbal secara perkataan atau non-verbal dari bahasa atau bahasa tubuhnya mereka. Ya, kadang-kadang melewatkan hal itu, padahal nasabah udah bilang, oh, coba dijelaskan kembali yang poin nomor 7. Nah, kita kadang-kadang nggak dengar itu. Kita jelasin lagi poin 1 sampai ke 10. Ya, atau kadang-kadang ketika kita menjelaskan poin nomor 1 dan menjelaskan poin nomor 5, gestur tubuhnya berbeda. Kalau dia nomor 1 mungkin dia menjauh. Tapi ketika kita menjelaskan poin nomor 5, dia malah mendekat untuk melihat lebih jauh. Nah, hal-hal itu menjadi salah satu signal nonverbal yang harus kita perhatikan. Ya. Kemudian next-nya lagi adalah yang terakhir. Kita punya satu juga tip and tricks ya. Waduh, bagaimana kita punya poin untuk bisa melakukan handling objection terhadap harga. Nah, ini di setiap kesempatan, di setiap presentasi, setiap kali ketemu customer pasti pricing, and pricing. Ya, ini satu keniscayaan. Tapi kita bisa memberikan beberapa tips gitu ya. Kita fokus pada value, kita juga bisa berikan termin gitu ya. Atau kita bisa memberikan alternatif payment gitu ya, tanpa mengurangi harga diskon, tapi kita bisa memberikan solusi ya. Nah, dari 5 hal tadi yang tadi disampaikan, semuanya ini akan kita ajarkan, kita infokan ya secara teknisnya maupun secara prakteknya pada saat nanti kita ketemu ya di sesi materi training saya. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Dari tadi beberapa hal yang sudah kita sampaikan, kemudian problem yang masih dihadapi, tarsok, nanti dulu. 5 hal ini dan juga ada beberapa poin-poin penting lagi dalam praktek maupun dalam technical dan knowledge untuk sales yang lebih komprehensif kita akan berikan nanti ketika teman-teman join di training saya. Gitu ya. Nanti di bulan ini ada 2 training nanti akan disampaikan oleh Hafiz gitu ya. Di mana training ini akan ada di tanggal 17 kalau nggak salah di tanggal 20-an gitu ya. Teman-teman sales biasanya kalau di atas tanggal 25 itu nggak mau diganggu karena ngejar target. That's why kita kasih 2. Yang satu di meet tanggal 17 di tanggal 24 ya. Hopefully saya tunggu kehadirannya teman-teman ya di seminar dan juga di training saya. Kita akan diskusi
dengan sangat detail dan juga kita akan memberikan beberapa praktek-praktek ya yang sangat komprehensif yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk meningkatkan penjualan sales. Ya, dari situ saja cukup gitu ya Hafiz. Sementara kita coba kita lihat apa program-program yang bisa diberikan ke teman-teman untuk bisa ikut seminar. Silakan Hafiz. Terima kasih teman-teman. Ya. Dari saya cukup dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sore hari ini di webinar ini. Kita ketemu lagi ya teman-teman. Saya tunggu untuk di materi dan pembelajaran training saya di selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Coach Daniel mungkin sebelum Ya, sorry, saya lupa. Ada satu lagi, mohon maaf, betul. Jadi, mohon maaf, teman-teman. Ada satu lagi materi video. Ini penting, sorry, mohon maaf sekali. Ada satu video. Video yang bisa mengcompile bahwa sebenarnya seorang sales itu seperti apa. Terima kasih, Hafiz, sudah diingatkan. Oke, kita nonton video ya. Selesai video, Hafiz akan mulai untuk memberikan beberapa penawaran yang sangat menarik. Silakan videonya. Kadang yang dibeli orang bukan produkmu, tapi energi dan karaktermu. Dalam dunia branding modern, produk bukan lagi satu-satunya nilai jual. Orang membeli bukan hanya karena fitur, harga, atau packaging. Mereka membeli karena emosi, karena koneksi personal yang mereka rasakan terhadap brandmu. Kadang yang mereka cari bukan cuma rasa yang kamu jual, tapi energi yang kamu pancarkan di setiap komunikasi. Itulah yang disebut brand personality. Di era ini, authenticity is the new currency. Nilai-nilai yang kamu tunjukkan, cara kamu berinteraksi di media sosial, gaya komunikasimu yang humanis, semua itu jadi bagian dari brand experience. Kamu mungkin menjual produk yang sama dengan puluhan kompetitor lain. Tapi kalau kamu punya emotional branding yang kuat, kamu bukan sekedar menjual barang. Kamu menjual rasa percaya, kamu menjual cerita. Dan itu yang membentuk brand equity jangka panjang. Ingat, produk bisa ditiru, tapi energi, karakter, dan nilai yang kamu bawa sebagai brand itulah yang sulit digantikan. Dan seringkali itulah yang benar-benar dibeli orang. Oke, terima kasih videonya ya. Tadi sekilas apa yang bisa teman-teman pelajari dari video tadi. Bahwa bukan hanya produk, tapi bagaimana kita bisa membangun trust, value, dan juga action. Terima kasih. Selanjutnya, Hafiz, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Terima kasih Coach Daniel, sangat amazing dan praktikal ya materinya. Mungkin teman-teman karena udah jam segini ya, sebenarnya harusnya ada Q&A session. Saya berikan satu pertanyaan aja kali ya, satu sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan satu aja pertanyaan. Silakan bisa ngomong dia by verbal atau by chat ya. Saya tunggu sekitar 30 detik kali ya. Boleh, jika ada yang mau tanya langsung, open cam ke saya. Boleh bertanya, kita berikan waktu. Kalau teman-teman nggak mau bertanya, tapi mau langsung tahu, wah, seperti apa dan bagaimana sih ya? Karena harga yang dikasih promo oleh Hafiz itu suatu harga yang lagi promo sekali ya. Dan harganya itu sangat affordable menurut saya ya. Saya yakin teman-teman pasti tertarik. Harganya di bawah harga kopi Starbucks teman-teman spending dalam sebulan gitu Hafiz ya. Mungkin ini ada satu menarik ya, insight dari Ibu Berti Imali ya. Berti Imala. Oh Coach iya, Daniel, silakan. saya izin bacakan ya. Silakan. Seringkali calon klien selalu counter dengan jawaban harganya terlalu mahal, padahal harga dan kualitas seimbang. Bagaimana cara mengubah pandangan calon klien untuk melihat dari sisi kualitas dibanding harga? Mungkin bisa kasih short insight, Coach Daniel. Bentar, balik lagi tadi kalau 3 rumus tadi ya. Maaf, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Berti Imala ini. Oke. Bu Berti, value penting ya. Tadi udah kalau misalnya begitu berarti trust sudah ada ya. Tadi nah gini, value itu penting ya. Value adalah bagaimana kita bisa membangun satu produk yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk bisa tahu kebutuhan, probing lagi kita tahu kebutuhannya apa, kita tembak aja langsung ya. Jadi balik lagi, features itu penting, tapi tidak semua features akan sesuai dengan kebutuhan. Carikan feature yang sesuai.
Value penting, tingkatkan itu. Dan kalau mau, ya teman-teman tahu ya, ini satu tip juga ya. Teman-teman tahu, sekarang kalau kita pergi ke salah satu restoran atau salah satu tempat wisata atau kita mau beli apapun, teman-teman sering melakukan review. Ya, kita cobalah di toko orange, toko hijau gitu ya, teman-teman ya. Itu biasanya teman-teman beli barang itu kenapa? Karena reviewnya baik. Setuju nggak? Karena reviewnya baik gitu ya, penjualannya bagus. Tapi tolong, ini juga ada satu poin penting juga untuk teman-teman. Bagaimana teman-teman harus punya juga review terhadap produk dan jasa teman-teman. Caranya apa? Buatkan itu dalam satu shot data bahwa dari nasabah-nasabah yang atau klien-klien yang sekarang sudah existing, mereka memberikan review apakah angkanya bintang 1, 2, 3, 4, 5. Itu penting untuk bisa mendapatkan satu data insight. Sehingga nasabah lebih trust. Oh iya ya, biarpun harga kamu mahal, ternyata review dari your customer existing adalah rata-rata di atas 4 ya, gitu. Gitu mungkin bisa membantu Ibu jawaban saya sekilas, tapi lebih membantu lagi kalau Ibu hadir nanti di acara seminar saya. Saya kasih tips lagi yang lebih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Daniel. Mungkin untuk sesi Coach Daniel sampai di situ saja ya Bapak Ibu, tapi izin bagi yang sudah stay sampai akhir sini, izin saya lebih perjelas lebih lanjut ya sebenarnya kelas-kelas apa aja sih yang kita offer. Jadi berdasarkan data-data Coach Daniel tadi, berdasarkan dari teknik-tekniknya akan dipelajari dari 4 kelas kita ya. Kita ada kelas Closing Deals Fundamentals, Persuasive Sales Pitching, Consultative Selling Techniques, dan Driving High Performing Sales Team. 4 kelas ini dibuat khusus dari Coach Daniel ya materinya, khusus untuk emang menjawab masalah-masalah sales itu, bagaimana cara kita handle-nya, bagaimana solusinya. Akan didapatkan dari 4 kelas begini. Dan kita formatnya nggak cuman training offline aja ya, tapi kita sebenarnya metode pembelajarannya itu blended learning, di mana ibu-ibu, bapak-bapak bisa dapat video LMS dari kita, dan dari situ bisa dipelajari materi-materi yang dipilih secara self-paced. Dalam arti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memilih waktu sendiri untuk mempelajari materi tersebut. Dan dari situ kita akan mengundang ibu bapak ke kelas kita secara offline biar lebih praktikal, praktek langsung, dan langsung di-guide oleh fasilitator-fasilitator kita. Nah, untuk promonya sendiri, kami akan ada 2 kelas seperti yang disebut Coach Daniel, dan dengan harga spesial ya, khusus untuk hari ini sampai hari Jumat besok. Dua kelas pertama di bulan ini ada Driving High Performing Sales Team dan Closing Deals Fundamentals. Ada di 16 Juli dan 24 Juli 2025, sorry. Dan di Agustus akan ada 2 kelas lagi, yaitu Consultative Selling Techniques dan Persuasive Sales Pitching. Hanya di harga 1,250, teman-teman. Nah, apabila teman-teman pengen harga yang lebih spesial, bisa daftar bersama tim. Ada harga spesial soalnya untuk 5 orang. Nah, tapi gimana sih cara kita klaim harga spesial ini? Silakan, ini ada slide. Teman-teman bisa scan barcode ini. Nanti akan ditujukan ke WhatsApp. Dan silakan tuliskan saya siap naik level. Ingat ini promonya hanya untuk 30 orang pertama hingga 4 Juli. Jadi hingga Jumat besok ya teman-teman. Saya tunggu sekitar 1 menit kali ya buat dikasih itu. Mungkin tim bisa juga taruh linknya di chat bagi yang nggak bisa nge-scan ya. Silakan teman-teman. Silakan. Jadi 30 orang pertama lagi hingga 4 Juli 2020. Kita cepat-cepatan ya, ada linknya juga gitu ya. Kita kasih linknya kalau nggak bisa yang memang lagi hadir pada pakai handphone, boleh pakai link, kita klik, gitu. Saya tunggu teman-teman ya. Ketemu dengan saya lagi. Kita diskusi lebih banyak lagi, tips dan trik banyak-banyak. Saya. Yes. Oke. Saya 15 detik lagi ya. Silakan teman-teman scan. Saya siap naik level, upgrade diri. Udah waktunya upgrade diri di kondisi ekonomi yang lagi krisis ini, teman-teman. Silakan. Oke, saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai teman-teman, nanti tenang aja, bagi yang nggak sempat untuk nge-scan, kami akan kirimkan promonya untuk diklaim lewat email. Ini teman-teman kalau pengen nge-feedback kami supaya kami misalnya ada yang kurang, misalnya di webinar ini silahkan aja ya scan ini. Tapi teman-teman sebelum saya menutupi, saya izin teman-teman untuk on cam, kita foto bareng aja ya teman-teman. Kita foto bareng, silahkan on cam semuanya. Silakan.
Oke, tim ready untuk screenshot? Oke, saya hitung ya. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya hitung sekali lagi bagi yang belum sempat. 1, 2, 3. Oke, siap, cakep, ganteng dan cantik-cantik. Oke, kalau begitu sekali lagi, nama saya Hafiz Joshua Putra. Saya izin menyelesaikan menyelesaikan webinar ini dengan pantun lagi. Jadi mohon semangatnya sekali lagi untuk ngomong cakep ya. Oke, silakan on mic ya. It's okay. Ikan hiu getar-getar. Cakep. See you later. Terima kasih Coach Daniel. Terima kasih semuanya udah join. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di seminar ya di tanggal 17 dan tanggal 24. Terima kasih. Salam. Saya izin pamit. Terima kasih Veltika.